yang kami kumpulkan melalui data yang kami coba gali, kita melihat adanya kenaikan dalam kunjungan baik itu ke pusat belanja maupun dine-in ya, makan di tempat di restoran. Meskipun terjadi kenaikan belanja datang ke pusat perbelanjaan maupun dine-in, sebetulnya kalau kita lihat dari kapasitas katakanlah break-even point dari suatu usaha itu sebetulnya masih jauh dari normal. Jadi ketika di PSBB transisi pun walaupun ada perbaikan tetapi sebetulnya masih jauh dari situasi normal. Nah, ini kan kita melihat ada PSBB yang kedua dan kalau kita lihat memang dibandingkan dengan PSBB yang pertama di DKI sebetulnya di beberapa sektor sebetulnya mirip dengan PSBB transisi ya, di mana misalnya mall masih bisa beroperasi tapi dengan kapasitas 50%. Sementara ini yang kasihan sebetulnya adalah sektor restoran di mana mereka boleh pesan antar tetapi tidak bisa makan di tempat dine-in. Karena sebetulnya walaupun memang ada restoran-restoran ini memang melakukan pesan antar, tetapi justru kalau kita bicara sama teman-teman di restoran adalah penerimaan mereka paling besar itu dari dine-in. Karena memang tentu saja orang datang ke restoran kan bukan cuma makannya aja, tapi juga menikmati suasana dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu kita cari middle ground-nya di tengah-tengah bagaimana tetap restoran ini masih memungkinkan untuk dine-in walaupun nanti tetap dengan strict protokol. Tetapi kan memang sudah diputuskan bahwa ini pesan antar ya. Jadi memang ke depan mungkin sektor restoran masih akan mengalami tekanan sih. Oke, masih akan mengalami tekanan. Menurut Anda seberapa besar nih PSBB Jilid 2 akan menekan konsumsi masyarakat DKI Jakarta maupun daerah penyangga? Jadi gini, kalau kita lihat bagaimana PSBB menekan konsumsi masyarakat, itu kan kalau kita bagi konsumsi masyarakat dalam beberapa segmen ya. Masyarakat menengah bawah sebetulnya sebagian besar dari mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dari rumah. Jadi banyak mereka yang di sektor informal, termasuk pekerja-pekerja di sektor restoran maupun di shopping mall di tempat belanja. Sementara kalau masyarakat menengah atas masih punya privilege untuk bisa kerja dari rumah. Nah, tekanan konsumsi terhadap kebijakan PSBB lebih karena perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha restoran mau nggak mau harus merumahkan kembali pekerja-pekerja mereka. Nah, ini yang perlu dipikirkan bagaimana untuk menolong ataupun mempertahankan daya beli dari dari masyarakat, terutama kelas menengah bawah ini, Mbak. Oke, jadi Mungkin itu. mempertahankan daya beli ini menjadi PR ya, Pak Yudo. Kemudian ini bisnis retail ini kan diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi pemulihan ekonomi. Lantas apa saja menurut Anda yang perlu didorong untuk para pelaku usaha dan juga konsumsi rumah tangga? Jadi kalau kita lihat satu mungkin yang paling penting adalah mempertahankan daya beli. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah cukup ke arah yang lebih baik seperti misalnya ada subsidi gaji, kemudian juga ada perluasan BLT. Saya rasa bantuan-bantuan seperti ini akan mempertahankan daya beli dari masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat kuat, maka mereka akan tadi mengkonsumsi misalnya datang ke pusat belanja ataupun mengkonsumsi misalnya beli makanan di tempat restoran dan sebagainya. Nah ini dengan sendirinya UMKM ataupun sektor-sektor restoran maupun yang toko-toko yang ada di pusat belanja juga akan tergerak. Jadi memang harus dua sisi. Di satu sisi kita perlu kebijakan yang mempertahankan daya beli, kemudian di sisi lain juga perlu kebijakan yang mempertahankan si pengusaha-pengusaha yang terdampak ini, Mbak. Jadi memang harus dua, dan ini perlu koordinasi antar pemerintah daerah dengan pusat.